Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asisa Santi. Di sini saya sebagai analis laboratorium mikrobiologi teknik lingkungan akan menjelaskan dan mempraktikkan praktikum mikrobiologi bersama dengan para asisten yang terdiri dari 5 bab. Sebelum memulai ke bab 1, saya akan menjelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum kita memulai praktikum mikrobiologi. Dalam praktikum mikrobiologi, kita bekerja dengan mikroorganisme. Oleh karena itu, hendaknya selalu berhati-hati karena ukuran mikroskopis sehingga sukar dilihat atau diketahui kehadirannya. Walaupun biakan yang disediakan umumnya tidak berbahaya bagi kesehatan, namun kita tetap harus hati-hati dengan mikroorganisme. Yang kedua, kita bekerja dengan bahan kimia dan mikroorganisme. Oleh karena itu, wajib memakai jas laboratorium selama praktikum, hendaknya baju laboratorium bertangan panjang dan berkancing penuh. Sebelum dan sesudah praktikum, harus membersihkan seluruh peralatan praktikum. Jangan lupa mencuci tangan dengan air dan sabun. Sebelum dan sesudah praktikum, harus membersihkan area kerja dengan menggunakan alkohol 70%. Yang kelima, kondisi aseptik sangat penting dalam praktikum mikrobiologi. Oleh karena itu, ikutilah selalu cara kerja secara aseptik. Bila hal ini diabaikan, maka praktikum ini akan mengalami kegagalan. Aseptik adalah bebas dari mikroorganisme. Teknik aseptik itu adalah prosedur kerja yang meminimalisir kontaminan mikroorganisme dan dapat mengurangi resiko paparan terhadap pekerja. Jagalah selalu kebersihan dan kerapihan tempat bekerja sebelum, pada saat, dan sesudah praktikum. Alat-alat yang akan digunakan selama praktikum mikrobiologi, yang pertama ada gelas kimia. Fungsi dari gelas kimia adalah untuk melarutkan zat yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi, untuk menyimpan larutan, atau biasa digunakan ketika pembuatan apusan atau preparat bakteri. Preparat sendiri itu adalah kepingan kaca berisi objek yang akan diamati dan dipasang pada meja mikroskop. Yang kedua ada pipet ukur 10 mili dan 1 mili. Fungsinya adalah untuk melakukan inokulasi sampel atau bakteri dari media lama ke media baru secara aseptis. Yang ketiga ada pipet tetes. Digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Yang keempat, ball pipet. Fungsinya adalah untuk menghisap larutan yang dapat dipasang pada pangkal pipet ukur. Yang kelima ada botol semprot. Fungsinya untuk menyimpan aquades. Yang keenam ada spatula. Fungsinya untuk mengambil bahan kimia padat maupun serbuk pada saat akan ditimbang. Yang ketujuh ada kuvet plastik. Fungsinya untuk menempatkan larutan tembus pandang yang akan diukur nilai absorbansinya pada peralatan instrumen spektrofotometer ultraviolet. Akan digunakan ketika praktikum 3 untuk mengukur optical density. Yang kedelapan ada tabung reaksi. Fungsi dari tabung reaksi dalam praktikum mikrobiologi adalah untuk tempat media atau biakan bakteri. Yang kesembilan ada cawan Petri. Fungsinya untuk tempat membiarkan sel bakteri, jamur, virus yang akan diteliti. Selanjutnya ada batang L. Untuk menyebarkan cairan di permukaan media agar bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebut merata. Yang ke-11, kaca preparat atau kaca objek.
Fungsinya sebagai tempat objek atau preparat yang akan diamati, sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati. Selanjutnya ada pembakar spiritus. Fungsinya untuk membuat area kerja tetap steril dari bakteri yang berasal dari luar. Selanjutnya adalah jarum Ose atau jarum inokulasi. Fungsinya untuk memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke media baru. Selanjutnya ada cover glass. Fungsinya untuk menutup objek yang telah diletakkan di atas kaca preparat. Lalu ada penjepit tabung kayu. Sebagai penjepit tabung ketika dipanaskan atau saat melakukan fiksasi panas pada saat membuat preparat. Fiksasi adalah membunuh bakteri dan membuat sel-sel bakteri tersebut melekat pada gelas objek. Selanjutnya ada pinset. Fungsinya untuk mengambil atau menarik beberapa sampel. Lalu ada counting chamber. Fungsinya untuk metode perhitungan secara mikroskopis. Ada tabung Durham. Fungsinya untuk mendeteksi produksi gas yang dihasilkan dari mikroorganisme. Lalu ada rak tabung untuk menyimpan tabung reaksi. Sekian perkenalan alat-alat yang akan digunakan selama praktikum mikrobiologi lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.